Bapak Wakil Kepala dan seluruh Bapak Ibu Wakapek ya beserta jajarannya, serta mohon izin juga ya teman-teman guru rekan guru profesi yang namanya 7 jurus BK hebat ya. Untuk 7 jurus BK hebat ini tuh bukan hanya untuk guru BK, tetapi seluruh guru termasuk guru mapel, wali kelas. 7 jurus BK hebat terus mestinya tuh terus gimana dong, apakah nanti akan profesor copot gitu ya antara guru BK dan guru wali? Tentunya tidak ya, ada batasan-batasan tertentu, mana misalkan ranah guru untuk guru BK, mana ranah untuk guru mapel dan juga untuk wali kelas. Langsung aja ya Bapak Ibu, yang pertama jurus itu adalah jurus mengenal potensi atau kenali potensi. Untuk kenali potensi, mungkin kalau misalkan untuk guru mapel yang bisa Bapak Ibu lakukan itu dengan mengenali gaya belajar murid. Ya, sebelumnya mungkin udah pernah dibahas juga tentang diferensiasi belajar ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk BK mungkin lebih ke asesmennya, bagaimana minat bakat siswa, terus juga bagaimana kepribadiannya siswa gitu ya. Seperti itu. Yang kedua ada kelola emosi. Untuk kelola emosi mungkin bisa digunakan kalau yang kemarin PPG ada pembelajaran tentang SEL ya, social emotional learning ya, bisa diterapkan di dalam kelas. Kalau untuk BK mungkin lebih ke tingkat lanjut, barangkali ada peserta didik kita yang memerlukan perhatian khusus. Yang ketiga, ada tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu punten sebelumnya udah pernah dengar kata resiliensi? Resiliensi itu adalah daya lenting, daya tahan. Atau kalau misalkan dalam ya deskripsinya mah semacam kemampuan individu untuk bertahan di dalam kondisi yang tidak nyaman, atau kemampuan individu untuk bangkit kembali ketika dia sedang terjatuh ya. Itu jurus yang ketiga. Biasanya mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa melakukan saat di kelas memberikan motivasi ya kepada siswa ya, seperti itu. Yang keempat ada jaga konsistensi. Kalau untuk jaga konsistensi, mungkin yang namanya konsisten itu tidak bisa kalau berubah tidak bisa langsung ya, jadi harus pelan-pelan. Di sini juga membahas tentang 10 tombol motivasi internal. Jadi untuk menyadarkan siswa katanya ada tombol-tombol gitu ya. Tombolnya itu apa aja? Yang pertama ada karena kesenangan, kebutuhan, kebanggaan, manfaat, ingin tahu, tantangan, minat, keyakinan, karena tujuan atau makna. Jadi ke 10 tombol itu tuh yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman. Mungkin kalau misalkan ada 10 tombol itu, orang bisa melakukannya. Yang kelima, ada jalin koneksi. Untuk jalin koneksi itu adalah keterampilan untuk mendengar efektif ya. Jadi kayak misalkan ke murid juga kita harus mendengar dua arah gitu ya. Bagaimana pendapat dari murid, juga bagaimana seharusnya kita. Nah, Bapak Ibu, untuk jurus ke-1 sampai ke-5 itu diterapkan kita ke murid-murid atau ke para peserta didik. Nah, untuk jurus yang ke-6 itu antar kita yang dilibatkan itu adalah antar guru dan sekolah. Ada yang namanya jurus membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi tentunya dilakukan mungkin kalau misalkan ada kasus tertentu ya antar guru BK, wali kelas, guru mapel ya, bahkan kesiswaan atau PMK. Selama ini juga kita melakukan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menata situasi ya. Jurus menata situasi mungkin baru-baru ini sudah dilakukan oleh kesiswaan yang dimana mereka membangun sistem tentang kebijakan menggunakan handphone ya. Itu adalah salah satu mungkin jurus yang sebenarnya sudah dimiliki ya oleh Bapak Ibu di sekolah ini. Begitu mungkin ya 7 jurus BK hebat gitu yang diharapkan dimiliki oleh
seluruh Bapak Ibu gitu ya, atau seluruh guru pelajaran ATA. Ya. Metode pembelajaran ATA itu adalah K-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya itu konseptualitas, dan yang terakhir A-nya itu adalah aplikasi. Bisa dilakukan mungkin ya di dalam pembelajaran sebelum masuk itu ada aktivitas dulu seperti apa, terus sesuai dengan materi dilibatkanlah refleksi atau perasaan murid saat melakukan aktivitas itu seperti apa, baru masuk ke konseptual yang tahu materi pokok yang disampaikan, kemudian aplikasinya itu dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, langsung aja ditutup ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.